manakala tidak paham dengan apa yang akan terjadi di depan, ya, yang saya sudah sampaikan dari jauh-jauh hari, dan jangan menyesal sampai keturunan bahkan NKRI ini hilang, karena saya sudah sampaikan jauh-jauh hari. Apabila tidak ada yang aware, tidak ada yang peduli dengan apa yang saya sampaikan. Artinya Pak Jenderal akan menggunakan panggung besar Pilkada DKI itu berkampanye sebesar-besarnya untuk keselamatan jiwa semua orang. Jadi kalau kita memang seorang pemimpin yang membela rakyatnya, tentunya dia akan bersuara berbeda, tidak mengikuti sistem yang diberlakukan oleh asing. Karena ini sebenarnya apa? Agenda tersembunyi, tujuannya adalah untuk total kontrol, mengambil alih kedaulatan suatu negara, sehingga nanti Indonesia menjadi seperti yang pernah disampaikan dulu bahwa 2030 udah hilang. Selamat sore Bang. Selamat sore. Oke, luar biasa ya. Jadi sahabat sekalian, saya penasaran sama Komjen Dharma ya. Karena beliau, kalau pakai istilah tidak ada hujan, tidak ada angin, nanti beliau bisa jelaskan ya. Tapi untuk sementara kita menggunakan istilah itu, tidak ada hujan, tidak ada angin, daftar sebagai calon gubernur independen, daerah khusus Jakarta. Kalau saya masih mengatakan daerah khusus ibu kota karena belum pindah secara resmi kan, akan ada kepresnya baru resmi pindah. Padahal kalau dilihat naga-naganya, Prabowo agak enggan juga pindah ke IKN. Siapa yang mau pindah ke sebuah kota yang baru dibangun dan barangkali masih hawa pembangunan, debu-debunya masih banyak pastinya kan. Mungkin nanti kena ISPA semua ya. Jadi kena penyakit dan ini ISPA itu? Nafas ya kan. Jadi pernapasan. Ya, nah itu yang mengkhawatirkan. Tapi banyak hal yang saya ingin tanyakan kepada beliau. Jadi are you ready Pak Komjen? Pak Jenderal ya. Saya tanpa tedeng aling-aling ya. Tentu orang bertanya, Pak Jenderal ya, kok tiba-tiba seorang Dharma Pongrekun yang selama ini tertariknya di bidang konspirasi dan kesehatan, kan begitu ya? Menurut orang, konspirasi, kesehatan dan lain sebagainya, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai calon perseorangan, tepatnya perseorangan sih sebenarnya. Tapi memang independen karena tidak belong ke partai politik kan? Belum kan? Nah, orang tertarik dan ternyata satu-satunya di seluruh Indonesia Pilkada serentak 27 November nanti. Pak Komjen ya, Pak Jenderal, silakan dijelaskan kepada sobat RH sekalian yang pasti penasaran kenapa tidak ada hujan, tidak ada angin. Menurut persepsi saya, kok nyalon sebagai calon gubernur perseorangan di daerah khusus Jakarta atau daerah khusus ibu kota. Saya berharap tetap di sini ibu kotanya ya, biar saya tidak jadi pakar lokal. Silakan Pak Komjen. Baik, terima kasih banyak Bang Refli. Baik, jadi kalau Bang Refli mengatakan bahwa saya selama ini concern terhadap isu kesehatan, karena saya sejak tahun 2019 saya memahami adanya. Boleh nggak dibalik dulu? Jadi biar kita penuhi dulu hak, the right to information. Kenapa tiba-tiba ini nyalon pilkada itu? Karena saya terpanggil. Silakan terus. Saya terpanggil dengan kondisi isu kesehatan yang akan terus berlangsung sampai dengan terbangunnya sistem digitalisasi. Ya, itulah kenapa kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana COVID itu di belakangnya ada huruf ID, identity digital. Jadi kalau kita memahami, itu adalah pintu masuk menuju kepada percepatan digitalisasi, identitas digital. ID ya. ID. Gitu. Ya. Nah, kesehatan ini kenapa menjadi penting? Karena menjadi pilar terakhir dari ketahanan nasional. Kalau kesehatan ini pasti berhubungan dengan tubuh. Nah, tubuh siapa yang dimaksud? Tubuh rakyat. Suatu negara itu ada manakala ada pemerintahan, ada wilayah dan ada rakyatnya. Nah, rakyat inilah yang akan menjadi objek dominasi dan objek eksploitasi dengan alasan kesehatan. Ya, di mana
saya mendalami bahwa kesehatan ini hanyalah isu, tapi bukan murni isu kesehatan, tetapi merupakan agenda politik global untuk melakukan total kontrol kepada setiap tubuh manusia. Dan tidak juga sekedar bisnis ya, tapi more than bisnis gitu ya. Bisnis bagi penyelenggara. Bisnis bagi IO. Event organizer. Ya, tetapi paham ya event organizer maksudnya. Karena pasti event organizer pasti ada anggaran kan. Nah, tetapi bagi kebanyakan kita yang akan menjadi objeknya. Objek apa? Objek penderita. Nah, itulah yang mendorong saya untuk maju, berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena saya paham betul bahwa di depan ini akan terjadi lagi suatu pandemi yang didahului dengan adanya perjanjian pandemi treaty yang akan diputuskan pada tanggal 27 Mei sampai tanggal 1 Juni yang akan datang di Geneva, Swiss. WHO ya. Ya, dan ini sudah ditandatangani bersama pada saat terjadinya G20 di Bali yang lalu. Ya tentu nanti banyak pertanyaan ya, Misalnya apa hubungannya sama Gubernur DKI dan lain sebagainya. Tapi bisa dieksplor lebih lanjut. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, manakala suatu negara di mana saat ini Indonesia ada di dalamnya, yang berada di bawah WHO, itu turut menandatangani, maka 30 hari kemudian setelah penandatanganan, maka pandemi treaty ini menjadi hukum di setiap negara yang menandatanganinya. Hukum positif ya? Ya, sehingga hukum-hukum yang ada di bangsa ini menjadi tidak lagi berlaku otomatis karena keadaan posisi dia lebih tinggi, dianggap lebih tinggi. Karena kan seperti kita ketahui bagi yang menjadi anggota United Nations segala hukum harus diratifikasi di setiap negara di bawahnya. Nah, kembali lagi bahwa artinya once ratifikasi Anda terikat. Anda terikat. Nah, apa yang akan terjadi ketika sudah disepakati, maka keadaan new normal. Ya, kalau berapa saat 2 tahun belakang ini kita merasakan kembali agak normal, nanti akan diberlakukan secara total. New normal. New normal. Karena begini, yang menarik adalah katanya ketika kita mengalami COVID-19 tidak mungkin lagi kita hidup normal, kan begitu ya? Ya. Pasti kita akan hidup new normal katanya. Pertanyaannya kan? Siapa yang berbicara? Tapi ternyata normal-normal aja, balik lagi kita normal. At least sampai hari ini kita balik lagi normal gitu. Ya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka mempersiapkan aturan yang lebih punya daya cengkram lebih kuat, yaitu WHO Pandemic Treaty ini. Yang seperti saya sampaikan tadi akan ditandatangani, akan disepakati pada tanggal 27 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di Geneva. Itu ya pertemuannya ya. Ya. Itu artinya pandemi itu baru draft sampai sekarang dan belum di voting. Belum di voting ya. Di antara anggota WHO itu belum di voting. Belum di voting. Nanti kan mekanismenya dia akan di voting setelah diterima ya. Diterima oleh anggota-anggota WHO. Maka masing-masing negara akan melakukan ratifikasi kan, masing-masing negara. Untuk apakah tunduk atau tidak pada treaty. Kalau ini langsung. Ini langsung. Kalau ini langsung. Langsung. Makanya mereka secara paralel juga sudah menyiapkan aturan main atau payung hukum atau pisau operasionalnya berupa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Untuk dalam konteks Indonesia ya. Untuk Indonesia. Tujuannya adalah artinya once kita ikut dalam pandemi treaty yang akan disetujui between 27 Mei sampai 1 Juni tersebut langsung terikat kita. 30 hari kemudian. Artinya langsung terikat ya. Langsung terikat. Nah, jadi tidak perlu menghendaki tindakan di dalam negeri, yaitu berupa ratifikasi, nggak perlu lagi. Tidak perlu lagi, Pak. Tidak perlu lagi karena bahkan ini sudah didahului dengan undang-undang ini yang isinya adalah
merupakan breakdown dari apa yang akan terjadi. Walaupun di sini belum secara eksplisit tertulis hal-hal petunjuk teknisnya. Oke. Ya. Oke. Ya. Jadi yang paling bahaya dari pandemi treaty itu adalah total kontrol terhadap tubuh kita, tubuh manusia. Kita. Dan kehidupan kita pun kita akan di lockdown, akan dikurung kembali di rumah, dan hanya orang-orang yang mengikuti persyaratan yang dapat melaksanakan mobilisasi di dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu sebenarnya dalam kacamata saya itu adalah jebakan Batman, di mana akan banyak persyaratan yang sebenarnya sedang men-challenge iman kita. WHO Pandemic Treaty ini sebenarnya kalau kita mau lebih tajam melihatnya, ini adalah konsep dari sistem khilafah. Khilafah Dajjaliyah. Ya, jadi akan menuju kepada satu pengendalian dunia, one world government, yang saya sebutkan tadi. Kalau di Nasrani dibilang sistem antichrist. Itu Pak. Ini kan hal yang menurut saya sering sudah saya disampaikan oleh Pak Jenderal ya. Jadi memang bagian dari concern ya pribadi dan juga kampanye selama ini kan. Tapi persoalannya kan yang saya belum connect itu adalah why pilkada DKI gitu loh. Itu karena gini, kan nggak gampang. Pertama, calon perseorangan akan berhadapan calon-calon dari partai politik. Yang kedua adalah biayanya kan tidak gampang, tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Untuk ini, saya kira mengumpulkan KTP aja itu udah butuh effort sendiri. Sampai 860, 640 itu 86 tadi, ya kan? Itu menurut saya juga luar biasa. Nah, ini saya terus terang saja saya agak miss ya di sini. Pandemi treaty, tapi kemudian pemerintahan lokal. Bisa dijelaskan lebih lanjut ya? Pelan-pelan ya. Iya. Kebetulan saya ada di Jakarta. Jadi kenapa saya concern dengan Jakarta? Saya SMA di Jakarta. Jadi saya melihat bahwa ada peluang di mana meneruskan perjuangan ini lewat jalur independen, di mana saya ruang sempit itulah yang bisa saya lewati. Dibandingkan saya walaupun saya tetap membuka komunikasi dengan partai, namun kelihatannya belum ada yang menyambut, sehingga saya tetap jalankan saja. Saya ikutin rencananya Tuhan, karena kenapa saya di Jakarta? Saya berharap nanti Jakarta menjadi planet aman. Sehingga ketika WHO Pandemic Treaty ini dijalankan di Jakarta, dan pisau hukumnya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini nomor 17 tahun 2023 diberlakukan pada masa pandemi, maka kita punya ruang untuk memperjuangkan supaya rakyat DKI punya hak untuk menolak, karena mandatori sesuai dengan prokes yang lalu itu masih ada peluang untuk menolak. Tetapi kali ini undang-undang sudah tertulis, di mana manakala kita menolak sesuai dengan akidah atau iman kita, maka kita tetap tidak punya hak untuk menolak. Kita akan diberikan sanksi di pasal 446 berupa pidana denda 500 juta per orang. Kak. Ya. Lagi kita tajamkan lagi, Misalnya katakanlah Pak Jenderal menjadi gubernur Jakarta misalnya, dan kita menjadi bagian dari pandemi treaty ini. Kan tidak bisa menghindar juga, karena pemerintahan nasional mengikatkan diri kan? Ya, setidak-tidaknya kan ketika rakyat bersatu dan paham bahwa ini adalah cara asing untuk mengambil kedaulatan bangsa, tentunya rakyat tidak perlu termanipulasi dengan opini yang dibangun tentang isu kesehatan melalui narasi-narasi daripada influencer, mereka-mereka yang sedang manggung.
Dan saya mengencourage orang untuk kembali lebih percaya kepada Tuhan daripada manusia-manusia yang sebenarnya dia sendiri tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Ya, karena selama ini kita ketahui bersama bahwa banyak kita menjadi goyah imannya. Karena memperhatikan apa yang disampaikan oleh yang kita anggap kredibel, yang kita anggap ahli, tetapi sebenarnya ada udang di balik batu, ada hidden agenda di situ. Sehingga tanpa sadar kita melupakan iman kita kepada Tuhan, dan kita lupa bahwa kita dihadirkan ke dunia ini oleh Tuhan. Bahkan kita tidak menyerahkan bahwa kita dipanggil pulang itu hanya Tuhan yang bisa memanggil. Jangan kita mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, tetapi yang saya encourage supaya kita mengambil keputusan berdasarkan iman kita. Karena setiap keputusan kita adalah gambaran daripada iman kita. Itu, Pak. Tapi misalnya ya, saya membayangkan kalau pemerintahan nasional dia tunduk pada pandemi treaty dan menjalankan segala new normal tersebut atau protokol yang disyaratkan baik dalam pandemi treaty maupun undang-undang kesehatan, lalu kepala daerah DKI, gubernur DKI mau menentang itu, saya membayangkannya gimana nih? Belajar dari pengalaman pandemi yang kemarin, kan DKI yang pertama kali menyatakan PSBB, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang benar, lah nggak ada pandemi kok disuruh bikin pandemi. Untuk apa? Kita bisa kok mengatasi sendiri. Kalaupun itu memang harus ada atau ada, kenapa asing yang harus ngatur? I see. Di mana kedaulatan kita? Di mana kemandirian kita? Jadi WHO Pandemic Treaty ini mengancam berusaha untuk mengambil kedaulatan negara dan mengancam keselamatan rakyat. Jadi kalau kita memang seorang pemimpin yang membela rakyatnya, tentunya dia akan bersuara berbeda, tidak mengikuti sistem yang diberlakukan oleh asing. Karena ini sebenarnya apa? Agenda tersembunyi, tujuannya adalah untuk total kontrol, mengambil alih kedaulatan suatu negara, sehingga nanti Indonesia menjadi seperti yang pernah disampaikan dulu bahwa 2030 udah hilang. Nah, mereka punya kesempatan 5 tahun ke depan ini, Pak. Ya, jadi apakah ini WHO Pandemic Treaty ini berdiri sendiri? Tidak. Dia inline dengan rencana World Economic Forum tentang sistem ekonomi global, digitalisasi. Jadi tubuh kita dibatasin geraknya, bahkan akan terjadi banyak depopulasi. Tujuannya apa? Yang masih bisa bergerak adalah mereka yang mau mengikuti sistem digital. Nah, bagaimana supaya tubuh ini connect dengan sistem digital? Saya kembali lagi, yang lalu Bill Gates begitu concern dengan urusan kesehatan. Pertanyaan saya, apa korelasinya dia yang membidangi IT, lalu dia ngurusin kesehatan? Korelasinya di mana? Korelasinya adalah dia ingin menaruh teknologi di tubuh manusia sehingga terkoneksi dengan sistem digital yang kita kenal dengan One Health. Dan di Indonesia sudah mulai dicanangkan yang disebut dengan satu sehat. Satu sehat. Yang sebelumnya adalah peduli lindungi. Peduli lindungi. Peduli lindungi. Makanya ada itu di mana lagi tuh ya database-nya peduli lindungi? Kita kan waktu itu masuk semua dari database itu gara-gara mau bepergian gitu. Udah pasti udah kemana-mana tuh data. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi harus cerdas melihatnya. World Economic Forum, WHO Pandemic Treaty, dia mengatur regulasi pergerakan manusia, termasuk jumlahnya, dan connect-nya dengan World Economic Forum itu supaya tubuh ini terkoneksi dengan sistem digital. Kalau kita perhatikan kemarin pada saat World Water Forum di Bali kemarin, di mana ada seseorang
yang hadir kulit putih. Ya. Ya, mungkin Bapak sudah tahu Elon Musk. Ya. Yang memperkenalkan Starlink. Starlink, ya. Di mana masuk ke puskesmas. Ya. Sistem IT ini. Ya. Lihat ke depan. Oke. Puskesmas ini akan menjadi pengganti kecamatan. Karena mereka akan mendata siapa-siapa yang sudah terkoneksi tubuh-tubuh manusia ini, mana yang sudah terkoneksi, mana yang belum, dengan sistem digital. Jadi COVID ada ID-nya, identity digital. Ya, pelan-pelan memaknainya supaya sahabat-sahabat yang mendengarkan ini bisa memahami dengan ini bagaimana korelasinya. Bagaimana ada korelasinya nggak dengan climate change? Ada. Oke. Ya, dan sebagainya. Ada korelasinya nggak dengan penggiringan menggunakan listrik semuanya? Ada. Termasuk maksudnya mobil listrik? Ya, ada korelasinya. Ya, hati-hati menggunakan mobil listrik. Bisa tahu-tahu nggak bisa dibanting setirnya. Yeah. Tiba-tiba dia cuma ngelok karena bisa dikendalikan dari jarak jauh, atau tiba-tiba dibelokkan terus akhirnya menabrak atau masuk jurang dan sebagainya. Ini orang banyak yang tidak paham. Terus kalau misalnya dia tabrakan, bisa tiba-tiba itu karena kan korslet akhirnya terbakar dan nggak bisa keluar. Oke. Karena dia otomatis lock gitu karena konslet kan. Dan sebagainya. Banyak hal-hal yang harus diiniin. Ada kaitannya, ada kaitan semua, Pak. Gitu. Jadi ini adalah agenda politik global menuju kepada Great Reset. Oke. Ya. Jadi ini adalah karpet merah perjalanan menuju Great Reset yang akan dilaksanakan tahun 2030 sesuai dengan rencana mereka. Reset itu reset. Seperti handphone setting ulang. Oke. Jadi kehidupan manusia disetting ulang dari nol. Oke. Makanya disebut mereka bermain sebagai playing God. Berlaku seperti mengambil alih kuasa Tuhan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi banyak orang yang terkesima dengan teknologi, tapi dia tidak tahu bahwa di balik itu teknologi akan mengambil alih kendali kehidupannya. Oke, gitu. Ya kita paham ya dengan apa yang sudah dipaparkan. Artinya insya Allah paham itu. Ya. Cuma sekali lagi bertanding di pilkada itu kan tidak murah, Jenderal. Ya kan? Ya. Butuh ya kalau misalnya perseorangan saja konon habis sampai puluhan miliar perseorangan untuk anggota DPR saja yang itu berapa kursi di DKI ini, apalagi untuk kursi tunggal. Ya. Itu hitungan matematikanya seperti itu. Ya. Saya tidak menggunakan hitungan matematika. Saya hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan menggerakkan orang-orang yang tahu saya memperjuangkan kepentingan nyawanya itu bergabung. Bukan untuk saya, tetapi sedang berjuang untuk menyelamatkan keluarganya, termasuk Mas Refli Harun. Oke. Jadi disinilah kenapa jiwa-jiwa militansi terbangkitkan karena kesadaran bahwa ada ancaman besar yang tidak banyak yang tahu, dan mereka memperjuangkan untuk supaya keluarganya, anak-anaknya dan cucu-cucunya tidak sampai harus mengalami seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bahkan ada nenek-nenek datang membawa fotokopi, dia nggak punya handphone, malam-malam menyerahkan pakai Gojek. Oke. Ya, saya bisa lihatkan semua fotonya bagaimana mereka berjuang tanpa melihat ras ya. Betul-betul ini adalah perjuangan kemanusiaan. Bukan untuk saya, Pak Refli. Tapi paham ya, Pak Refli? Ya. Tapi kalau kita lihat misalnya ya kompetisi pilkada ini ya, itu kan pasti nggak ada bedanya dengan kompetisi pilpres ya. Banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan yang saya masih meyakini, even diputuskan oleh MK pun itu MK tidak menjawab apa-apa karena split decision. Paling tidak 3 hakim mengatakan ada kecurangan itu ya, 5 hakim bukan tidak ada tetapi pelanggaran etik saja, misalnya cawi-cawi dan lain sebagainya. Jenderal sudah siap dengan konsekuensi begitu? Artinya gini, saya sampai pada tahap keyakinan begini, kalau
kekuasaan itu menginginkan DKI dikuasai oleh mereka, ya kan? Maka ya mudah sekali, tinggal menggerakkan aparat untuk memenangkan pemilihan. Walaupun kecurangannya di depan mata kita nggak bisa komplain juga. Begitu komplain, pisah hukum yang kemudian menjerat kita. Ngadu ke MK mengatakan tidak terbukti karena tidak ada satupun yang berani bersaksi kalau misalnya melibatkan aparat misalnya. Padahal saya yakin bahwa ujung tombak pemenangan termasuk Prabowo kemarin ya aparat, baik sipil maupun militer kan, birokrasi dan lain sebagainya, selain keuangan negara yang dipakai dalam bentuk salah satunya bansos. Nah, saya membayangkan kalau seandainya nanti katakanlah presiden elect ini setelah dilantik nanti mengatakan Jakarta harus kita kuasai, selesai permainannya, nggak ada lagi pilkada. Menurut saya begitu. Betul. Menurut Jenderal gimana? Betul sekali apa yang Pak Refli sampaikan. Tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua karena sistem yang terbentuk saat ini itu sudah melalui perjalanan panjang di mana kita sama-sama punya andil, tidak punya awareness terhadap agenda apa sih yang sedang berjalan sejak mulai reformasi kemarin. Banyak orang tidak sadari itu, sehingga kita sampai kepada titik seperti ini, lalu terkaget-kaget. Nah, apa yang saya sampaikan, yang saya dan kawan-kawan perjuangkan ini adalah jangan kaget, manakala tidak paham dengan apa yang akan terjadi di depan. Yang saya sudah sampaikan dari jauh-jauh hari, dan jangan menyesal sampai keturunan bahkan NKRI ini hilang, karena saya sudah sampaikan jauh-jauh hari. Jadi kemenangan atau itu terserah bagaimana Tuhan. Seperti saja Musa, jalani saja. Saya juga gunakan momentum ini sebagai cara untuk bisa menyampaikan itu, dan akibatnya kita semua yang akan merasakan apabila tidak ada yang aware, tidak ada yang peduli dengan apa yang saya sampaikan. Artinya Pak Jenderal akan menggunakan panggung besar Pilkada DKI itu berkampanye sebesar-besarnya untuk keselamatan jiwa semua orang, bukan untuk saya saja. Itu termasuk untuk Mas Refli. Saya membayangkan lagi ya, kalau itu yang dikampanyekan dalam panggung yang besar, kan Pilkada DKI atau DKJ panggung besar, itu bukan panggung kecil, nasional bahkan internasional kan. Orang peduli siapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia dan siapa yang menjadi Gubernur DKI atau Gubernur Jakarta. Yang dilawan kan The Giant langsung gitu. Menurut siapa? Ya paling tidak menurut manusia kan? Iya. Menurut Tuhan. Semua instrumen itu kan mereka akan kerahkan, dikuasain kan, gitu. Bahkan YouTube ini mudah sekali di shutdown. Ini sederhana kan, ngeri-ngeri sedap juga kan. Karena mereka punya lembaga yang mengontrol kita. Gitu. Jadi kalau hitungan manusiawinya gimana Jenderal mau berkampanye? Makanya saya tadi bilang saya tidak menggunakan hitungan manusia. Luar biasa. Di sini adalah pertarungan antara Goliat dengan David dan Goliat. Kalau head to head itu, tetapi sebenarnya kita sedang bertarung antara Musa dengan Firaun. Lebih gede lagi. Sistem. Sistem. Karena kan saya paham betul ya bahwa sebenarnya sudah lama terjadi namanya kejahatan terorganisir. Karena tetapi banyak yang tidak paham. Karena dilaksanakan secara TSM. Gitu, Pak. Terstruktur, sistematis dan masif. Termasuk yang kemarin, yang 3 tahun orang kayak gelimpungan. Itu sebenarnya terstruktur, sistematis dan masif. Kalau orang paham itu akan lebih tajam dan peka melihatnya. Bukan manusia. Wakilnya siapa Pak? Dr. Kun Wardana Abioto. Itu siapa itu? Itu dokter atau doktor? Dokter di bidang? Dia fisika kuantum. Beliau adalah salah satu yang disebut bayi ajaib karena usia 12 tahun 8 bulan sudah kuliah. Beliau adalah dari SMA 3. Tahun angkatan 82 ya. SMA 3 sekolah favorit ya. Dan dia saat ini adalah direktur operasional Asosiasi Serikat Pekerja se-ASEAN.
Se-ASEAN. Ya, dan juga Dewan Pakar di Asosiasi Pekerja Indonesia. Oke. Itu, dan beliau juga adalah dosen kalau nggak salah. Gitu. Satu misalnya ya, kita tahu bahwa yang dilakukan jenderal ini adalah proyek idealis, ya, yang tidak hanya melawan yang tadi, tapi juga melawan barangkali flow bisnis, ya kan? Orang mau jualan, kata jenderal, oh jangan jualan. Jualan apa dulu, Pak? Jualan banyak sekali kan? Menguntungkan rakyat tidak? Iya, maksud saya gini, kalau kita bicara tentang kapitalisme dan neokapitalisme, ya kan, liberalisme dan neoliberalisme, kan sudah pasti itu rakyat dieksploitasi kan, semiskin-miskinnya, begitu dia miskin, dihantam bansos sekali, langsung oke. Ya, itu kan kondisi yang dibentuk. Ya, I know, maksud saya sehingga mereka menjadi pragmatis. Ya, maksud saya gini, kalau di podcast, di YouTube, oke lah, ya kan. Ini kan bukan industri, katakanlah cuma alat berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya harus datang ke televisi-televisi yang memang industri, yang real money, setiap hari miliaran, ya kan. Yeah. Saya membayangkan apakah mereka tertarik mendengarkan atau mengambil kampanye jenderal ini, karena bisa jadi kemudian akan punya konsekuensi dengan industri farmasi ya, yang menjadi backbone mereka kan, sehari-hari begitu, atau industri-industri lainnya yang terkait dengan kesehatan atau apapun yang bisa dikaitkan dengan global politik ini. Gimana, Jenderal? Ya, prinsip saya begini, gunakanlah setiap kesempatan dalam hidup untuk memperjuangkan sesuatu yang baik demi nama Tuhan dipermuliakan. Persoalan nanti ada tantangan, biarlah nanti urusan mereka dengan Tuhan. Karena hidup kita hanya sekali di dunia ini, dan hidup ini buat saya adalah ibadah. Soal hasil itu diserahkan. Hasil itu saya nggak mau kepo. Perhatikan Musa. Dia tahu nggak di depan ada Laut Merah? Dia nggak tahu. Tahu-tahu dia berhadapan dengan Laut Merah, dan dia juga nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dan satu gerakan akhirnya terbelah. Dan saya coba kembalikan ke situ, karena kematian adalah hal yang pasti bagi kita. Dan ketika kita maju untuk menyelamatkan banyak orang, untuk saya itu adalah martir. Ya. Orang tentu berspekulasi, ini jangan-jangan jenderal ini ada kekuatan global finansial atau lokal atau nasional finansial yang membackup sehingga berani maju sama menjadi sekali tidak, Pak. Ini hanya karena dorongan spiritual saya maju. Saya ada sekarang di sini bukan karena saya, tapi karena kemahakuasaan Tuhan. Menarik ya. Jadi kira-kira tim sudah terbentuk sampai saat ini? Seadanya. Seadanya. Kenapa seadanya? Karena memang tanpa kekuatan logistik. Tetapi lebih banyak kepada kesadaran orang-orang untuk menawarkan diri. Saya ikut dong. Saya ikut dong, dan semakin hari semakin banyak. Ya, yang ingin bergabung. Tapi saya mengeliminir yang saya dapat apa. Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Tetapi yang saya perjuangkan adalah untuk kepentingan kalian dan keluarga. Jadi kalau kalian bergabung, bukan untuk saya, tetapi tanamkan dalam hati kalian sedang memperjuangkan keselamatan keluarga. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang kemarin. Karena kemarin mereka menggunakan konsep pecah belah lewat stay at home. Sehingga kekuatan spiritual di antara manusia tanpa sadar menjadi lemah, bahkan terputus. Karena tidak ada yang menjadi pahlawan. The last time kita di sini masih pandemi. Masih, Pak. Masih. Jadi 2 kali itu pandemi semua ya. 2 kali sini.
hal lain yang juga saya pikirkan gini, jenderal ini kan berasal dari institusi yang kita tahu very powerful sekarang sejak era reformasi, dan ditengarai ini mohon maaf yang menjadi ujung tombak kemenangan juga, gitu. Ada endorsement dari sana? Sampai saat ini secara institusi tidak ada. Bagaimana ada, Pak? Iya. Oh, saya diparkir kok selama 3,5 tahun ya karena dulu berurusan dengan masker. Iya. Ya itu. Jadi ya inilah kekuatan sistem kapitalis ya. Yang jelas untuk klarifikasi, Jenderal nggak pernah pakai masker ya? Saya punya pemahaman yang berbeda. Kenapa? Masker ini hanya simbol of slavery. Oke. Ya. Dia menutup mulut kita, shut your mouth. Jadi Bapak punya jiwa udah diperbudak. Terus saya kenapa tidak ini, karena tidak mau sama sekali, karena hidung saya adalah tempat Tuhan memberikan nafas hidup saya. Jadi kalau saya pakai berarti secara alam bawah sadar saya menolak kuasa Tuhan di dalam diri saya. Pertanyaannya adalah, waktu acara resmi satu-satunya nggak pakai mungkin ya waktu itu. Ya. Ada dan saya tidak suka adalah kita diajar menjadi hipokrit, jadi munafik. Di depan TV, di depan apa, begitu mau ciuman buka. Jadi teori itu gagal dong. Betul nggak? Atau terus mau teleponan yang paling lucu penyiar televisi ngomong pakai masker. Lepas dari itu dia nggak pakai masker. Ya, jadi akhirnya apa? Kita dibangun menjadi punya jiwa hipokrit supaya takut menyatakan kebenaran. Ya, tanpa sadar loh. Akhirnya orang sekarang terbentuk. Tapi Jenderal coba lihat, ada nggak podcast Refli Harun pakai masker? Ya, itu ya karena during pandemi. Karena dia bicaranya apa ya? Ini bagus, Pak. Iya. Orang di dalam ruangan aja kalau sudah berhadapan dengan kamera, semuanya lihat foto-foto lebaran. Iya. Pakai ini, begini. Iya. Kita nggak tahu siapa yang foto kan gitu. Iya. Jadi Tuhan kasih muka yang cantik, yang ganteng. Terlihat jiwanya itu lewat muka, Pak. Muka adalah cerminan. Lalu tanpa sadar itu memberikan energi positif bagi yang melihat. Lalu diberlakukan gitu, apa yang terjadi, Pak? Vibrasi ketakutan itu menyebar dan akhirnya apa? Secara alam bawah sadar signal tubuh yang melihat itu menurunkan imunnya, Pak. Ada satu hal yang kemudian kita juga heran ya. Tapi kalau mendengar pendengaran Pak penjelasan Pak Jenderal ya nggak heran dari dulu. Tiba-tiba mudah sekali kita dibalik begini ya. Ya kan? 2020, 2021, 2022. Kita dibilang, pandemi banyak yang mati setiap hari dan lain sebagainya. Tiba-tiba sekarang 2024 kita duduk di sini. Orang seperti melupakan begitu saja pengalaman 3 tahun itu ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi nggak ada orang lagi bisa, awas hati-hati bersih, cuci tangan dulu, nggak ada lagi sekarang. Ya, itu yang bahaya, melupakan. Yang harusnya apa? Mempersiapkan antisipasi. Makanya saya sampaikan WHO Pandemic Treaty ini karena mereka akan memainkan itu dan ada dalam kontrol global langsung dan sudah disiapkan sanksi secara undang-undang yang mana ketika COVID kemarin itu tidak ada sanksi secara ini hanya larangan pembatasan A, B, C, D, tapi ini sudah ada, Pak, sanksinya. Dan ini dan sanksi ini didasari kepada kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh memilih perawatan mandiri, termasuk pengobatan mandiri, gitu. Makanya saya di sini juga terpanggil untuk menyampaikan kepada halayak bahwa apa yang saya disebut hoax, menyampaikan bahwa nanti dilarang untuk menggunakan jamu atau yang sifatnya bahan alam. Sebenarnya di dalam undang-undang ini sudah tertulis secara tersirat. Dalam keadaan aman tidak dilarang. Tetapi pada saat diumumkan pandemi ataupun epidemi sekalipun, kalau di dalam undang-undang ini disebut wabah atau kejadian luar biasa, maka akan keluar peraturan pelaksana yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara yang mengikuti pandemi treaty ini. Gitu, termasuk jukdisnya.
Coba kita lihat pada saat pandemi yang lalu. Kemarin saya ke Plaza Senayan dan begitu saya naik eskalator gitu, saya tersenyum aja melihat tapak di eskalator tersebut, kiri, kanan, kiri, kanan. Masih ada ya? Dan ada jaraknya, ya itu kan bekasnya masih ada. Kan? Artinya jejak digitalnya masih ada. Jadi tapak gini, di depannya kosong, lalu kemudian sana, kemudian ke depannya kosong, ke kiri zigzag. Jadi di zigzag. lift nggak ada ya? Lift sekarang udah nggak ada ya? Lift saya nggak tahu, saya belum lihat karena saya kebetulan ke eskalator. Jadi, iyalah, oke. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Ada satu hal juga yang saya tanyakan ya. Apa yang disampaikan Jenderal itu kan baik ya bagi Indonesia, bagi keselamatan anak-anak bangsa. Pernah nggak membicarakan ini dengan misalnya ya dengan presiden sekali? Kan ini ada presiden elect tuh ya, baik dengan Presiden Jokowi maupun Presiden elect sekarang. Tertarik nggak? Walaupun tadi mengatakan program makan siang gratis yang dikaitkan dengan new imperialisme ya. Sebenarnya saya pernah menyampaikan ini kepada timnya Pak Anies ya. Oke. Ya, sebelum debat kelima, debat terakhir. Untuk lebih tajam dalam mengupas isu kesehatan. Oh, karena yang 5 kesehatan ya? Mengupas itu. Tetapi saya lihat ya apa yang diperdebatkan itu sebenarnya sudah mengikuti skenario daripada program SDGs sebenarnya. Sustainable Development itu Goals. Ya. Nah, SDGs itu kan programnya United Nations, Pak. Oke.